Baik, ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Materi kali ini yaitu pembahasan tentang hukum tata negara dalam sistem hukum Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat seperti apa pengaturan atau sistem tentang hukum tata negara di dalam negara hukum Indonesia ini. Karena hukum tata negara antar satu negara dengan negara lain itu ya tentu saja tidak sama, ya, walaupun ada juga kesamaan, tapi pada prinsipnya tidak ada hukum tata negara itu yang baku, ya. Masing-masing negara boleh membuat hukum tata negaranya sendiri sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan di negaranya. Nah, oleh karena itu mari kita lihat seperti apa hukum tata negara di dalam sistem hukum di Indonesia ini. Nah, pertama saya ingin menjelaskan ya atau menyampaikan istilah-istilah yang terkait dengan hukum tata negara. Ada disebut dengan constitutional law ya dalam bahasa Inggris, artinya ya hukum tata negara. Lalu ada state law atau hukum negara ya. Lalu ada istilah lain yaitu staatsrecht ya bahasa Belanda, inroemerzin dalam arti luas dan inengerzin dalam arti sempit. Lalu ada juga istilah administratif recht ya, hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi negara ya dalam bahasa Belanda. Lalu ada juga dalam bahasa Prancis itu droit constitutionnel, artinya hukum tata negara, dan droit administratif, artinya hukum administrasi negara. Lalu dalam bahasa Jerman ada istilah Verfassungsrecht, artinya hukum tata negara, dan Verwaltungsrecht, artinya hukum administrasi negara. Lalu hukum tata negara sama dengan hukum negara. Nah, ini beberapa istilah-istilah ya yang dapat kita lihat dan kita bandingkan ya bagaimana istilah hukum tata negara ini di Indonesia dan di negara-negara lain seperti Inggris, Belanda, Perancis, dan Jerman ya, karena negara-negara tersebut adalah contoh negara-negara yang memang lebih dahulu menerapkan hukum ya, hukum civil law tentu saja yang merupakan ya asal mula hukum yang ada di Indonesia ini ya, itu istilah. Jadi kalau bertemu istilah seperti itu yaitu artinya hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Nah, perlu diketahui di sini hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu berkaitan ya dan tidak bisa dipisahkan. Hukum tata negara memberikan kewenangan kepada suatu organ pemerintahan, sedangkan hukum administrasi negara itu memberikan bagaimana organ-organ pemerintahan itu menjalankan kewenangannya. Nah, jadi memang berkaitan ya. Namun objek kita kali ini adalah hukum tata negara. Selanjutnya kita masuk ke pengertian. Pengertian hukum tata negara ya. Mengutip pendapat Oppenheim, beliau mengatakan hukum tata negara adalah hukum yang mempelajari negara dalam keadaan tidak bergerak. Nah, maksud Oppenheim ini seperti yang tadi saya katakan bahwa hukum tata negara ini memberikan kewenangan, memberikan kedudukan, letak atau posisi suatu organ-organ pemerintahan, lembaga-lembaga negara, tentu saja letak, posisi, atau kedudukan tadi dalam arti diberikanlah tugas dan fungsinya. Nah, misalnya lembaga eksekutif ya. Nah, apa tugasnya untuk misalnya menjalankan undang-undang. Lembaga legislatif tugasnya misalnya untuk menetapkan atau membuat undang-undang. Lembaga yudikatif tugasnya untuk mengawasi jalannya undang-undang. Nah, inilah hukum tata negara. Ya, dia sebatas memberikan kewenangan ya kepada suatu organ-organ pemerintahan, maka dikatakan mempelajari negara dalam keadaan tidak bergerak ya. Nanti bergeraknya
hukum administrasi negara yang akan memberikan petunjuk bagaimana organ-organ itu tadi dalam menjalankan kewenangan atau tugas dan fungsi yang dimiliki. Nah, misal tadi saya katakan pemerintah ya HTN memberikan kewenangan untuk menjalankan undang-undang. Lalu bagaimana cara pemerintah dalam menjalankan undang-undang? Nah, maka HAN ya hukum administrasi negara yang akan memberikan petunjuknya. Ya. Nah, termasuk juga lembaga legislatif ya kewenangannya untuk menetapkan atau membuat undang-undang. Lalu bagaimana cara lembaga legislatif ini dalam membuat atau menetapkan undang-undang? Maka HAN yang akan memberikan petunjuknya, begitupun seterusnya lembaga yudikatif. Ya. Nah, lalu di sisi lain Van Apeldoorn mengatakan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tugas, hak dan kewajiban alat perlengkapan negara. Ini ya berkaitan tadi bahwa yang diberikan oleh hukum tata negara ini kepada suatu organ-organ negara atau perlengkapan negara itu adalah tugas, hak, kewajiban atau kewenangan. Ya. Agar tahu masing-masing organ-organ pemerintahan itu apa yang menjadi tugas, hak dan kewajiban atau kewenangan yang dimilikinya, agar ya dalam perjalanannya nanti ya tidak tumpang tindih ya dan tidak ada pelampauan kewenangan atau deternement de pouvoir. Nah, begitu ya. Jadi tetap ini dalam arti bagaimana mengatur negara dalam keadaan tidak bergerak atau diam. Lalu Patton mengatakan hukum tata negara mengatur alat perlengkapan negara ya serta tugas dan kewenangannya. Ya, ini tadi yang kita bahas ya. Ini sama dikatakan oleh Oppenheim, Van Apeldoorn dan Patton ya bahwa dalam arti bagaimana negara itu atau hukum tata negara itu memberikan kewenangan kepada suatu alat-alat perlengkapan atau organ-organ pemerintahan. Nah, soal bagaimana cara menjalankan kewenangan tadi itu nanti HAN yang akan memberikan petunjuk selanjutnya. Ya, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang organisasi negara, ya, hubungan antar alat negara secara vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Nah, ini ya, ini secara umum nih, bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Dalam arti bagaimana sistem negara ini dibangun. Ya, misalnya negara kita di dalam Undang-Undang Dasar itu kita punya 3 cabang kekuasaan ya, berdasarkan pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan teori Montesquieu, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Lalu ada lembaga-lembaga tinggi negara ya. Eksekutif siapa? Misalnya eksekutif itu presiden, legislatif itu MPR, DPR, DPD, yudikatif itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial ya, dan lembaga-lembaga lain. Nah, tentu saja ini terkait dengan organisasi ya. Lalu bagaimana hubungan antar lembaga-lembaga negara tadi, itu termasuk organisasi. Hubungan antara legislatif dengan eksekutif, legislatif dengan yudikatif, eksekutif dengan yudikatif ya. Ya, namun yang pasti kalau dalam hukum tata negara Indonesia ini hubungan itu ya tentu saja bersifat horizontal ya, check and balances. Nah, maka dikatakan hubungan antar alat negara baik secara vertikal maupun horizontal. Horizontal itu hubungan fungsional ya, lembaga-lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara. Seperti tadi, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga presidenan, ya MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY itu horizontal fungsional hubungannya, ya. Mereka setara, namun tetap memiliki hubungan karena sesama lembaga negara, tentu saja itu terkait bagaimana organisasi negara ini. Lalu secara vertikal seperti hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, lalu sampai tingkat desa, misalnya itu vertikal, ya, hubungan atas bawah. Kalau horizontal itu hubungan ke samping, ya, ya, apalagi Indonesia ini kan kita sebagai negara kesatuan, konsekuensinya
kita memiliki ya pemerintah pusat sebagai pemerintah berdaulat, ya prinsipnya hanya ada satu pemerintah yang berdaulat, itu pemerintah Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara ini, ya kita menganut asas, misalnya asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan. Nah inilah yang melahirkan hubungan secara vertikal itu. Ya lahirlah otonomi daerah berdasarkan desentralisasi, lahirlah wilayah administratif, ya provinsi itu berdasarkan dekonsentrasi, ya lalu ada tugas perbantuan, ini hubungannya vertikal. Nah itu ya yang diatur oleh hukum tata negara. Selain itu juga terkait warga negara, bagaimana kedudukan warga negara, hak-hak asasinya, dan ini semua dapat kita lihat dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Kalau di Indonesia kita dapat melihat tentang ini semua, ya organisasi negara, hubungan antar negara, alat negara tadi, ya secara vertikal, horizontal, maupun kedudukan warga negara, hak-hak asasi dan seterusnya, itu semua dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, artinya Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan aturan pokok tentang hukum tata negara di Indonesia. Jadi kalau Anda ingin melihat seperti apa sih hukum tata negara di Indonesia ini, lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang menjadi sumber hukum tata negara ya di Indonesia khususnya? Ya, kita lihat dia ada sumber hukum dalam arti material dan dalam arti formil. Ya, material ini terkait isi, formil ini terkait ya bentuk, ya. Nah, sumber hukum dalam arti formil yaitu sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara, termasuk di dalamnya dasar dan pandangan hidup bernegara serta kekuatan-kekuatan politik pada saat kaidah-kaidah itu dirumuskan. Begini, di Indonesia sumber hukum material pembentukan hukum tata negara yang tadi saya katakan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokoknya, itu semua tentu saja secara material atau isi atau substansinya berdasarkan bagaimana situasi sosial politik yang ada di negara kita ini, ya. Karena itu adalah hukum. Hukum itu kan dibuat berdasarkan situasi, kondisi, kebutuhan, ya transaksi politik, dan disepakatilah oleh para pembuatnya untuk menjadi kaidah-kaidah yang dirumuskan ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu. Nah, jadi di Indonesia misalnya terkait hukum tata negara, kita ya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tentu saja ini sudah silih berganti. Ketika mereka tahun 45 dulu, kita punya Undang-Undang Dasar ya yang original 1945 yang dibuat oleh BPUPKI dan PPKI pada waktu itu, itulah sebagai hukum tata negara kita pada waktu itu. Ya, yang pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, karena itulah yang sesuai dengan ya, apa namanya situasi kondisi pada saat itu. Ya. Situasi sosial masyarakat pada saat itu. Itulah yang dituangkan di dalam konstitusi atau undang-undang dasar kita sebagai pokok-pokok hukum tata negara di Indonesia ini. Nah, lalu terjadi perubahan, ya kita sempat menggunakan konstitusi RIS ya tahun 49, lalu tidak lama tahun 50 kita berganti lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, ya. Lalu tahun 59 kita balik lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang original. Lalu tahun 99 ya, setelah reformasi 98 itu kita mengamandemen Undang-Undang Dasar menyesuaikan substansinya sesuai dengan tuntutan, situasi kondisi, perkembangan dunia, perkembangan masyarakat pada saat itu, terjadilah perubahan-perubahan. Dan itu adalah hal yang wajar karena memang Undang-Undang Dasar itu adalah hukum, dan hukum yang baik itu harus selalu berkembang mengikuti perkembangan sosial masyarakat, wilayah, waktu, ya di mana dia berada. Nah, namun yang pasti apa yang menjadi pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itulah sebagai hukum tata negara kita yang harus diikuti, dipatuhi, bahwa terdapat pendapat itu
mungkin karena sudah lama ya, tahun 99 dimulai waktu itu amandemen 4 tahap sampai 2002, sudah lama sampai hari ini 2021, boleh saja ada pendapat yang mengatakan perlu ada amandemen lanjutan Undang-Undang Dasar, silakan saja ya. Yang penting ditempuh melalui cara-cara yang konstitusional seperti itu ya, karena itu hukum dan wajar itu berubah. Nah, itu ya sumber hukum dalam arti material itu terkait isinya. Ya, misalnya contoh ya, contoh di negara kita. Kalau dulu ya sebelum reformasi, masa jabatan presiden itu tidak dibatasi. Dalam arti memang 5 tahun satu periode, namun periodisasinya tidak dibatasi, bisa terus dipilih ya sepanjang dia dipilih oleh masyarakat, bisa terus menjadi presiden, bisa seperti Pak Soeharto ya 32 tahun menjadi presiden ya, tiap pemilu dipilih lagi. Nah, dan itu hari ini sudah berubah ya, presiden maksimal 2 periode saja 10 tahun. Nah, itu kan sudah terjadi perubahan secara material. Apalagi misalnya kedudukan lembaga-lembaga negara. Dulu dalam Undang-Undang Dasar kita yang original, ya saya mengatakan original itu Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang dibuat tahun 45 dulu, itu ada 2 lembaga, lembaga tertinggi negara dan ada lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara ialah MPR sebagai mandataris rakyat, dan ada lembaga tinggi negara, itulah ada presiden, MPR, DPR, ya, lalu ada Mahkamah Agung, ya, pada Dewan Pertimbangan Agung, ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu sebagai dulu lembaga-lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Nah, sekarang setelah amandemen Undang-Undang Dasar berubah, tidak ada lagi yang namanya lembaga tertinggi atau lembaga tinggi, yang ada hanya lembaga tinggi negara saja, ada 7. Memiliki kedudukan yang setara, hubungannya check and balances, ya, fungsional. Ya, lembaga presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial itu setara ya, karena itu adalah lembaga tinggi negara saja. Nah, itu contoh ya. Contoh lain, misalnya kalau dulu sistem pemerintahan kita ini menganut azas sentralisasi. Ya, semua terpusat kekuasaan itu di pemerintah pusat. Nah, kalau sekarang desentralisasi. Ya, kekuasaan itu diserahkan ke daerah-daerah, kabupaten kota, sebagai konsekuensinya lahirlah otonomi daerah. Ya. Masih banyak lagi perubahan-perubahan yang lain, dan itulah sebagai dinamika ya hukum tata negara di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ya, kalau Anda ingin melihat, ya mudah saja, tinggal Anda lihat Undang-Undang Dasar yang original itu dan bandingkan dengan yang setelah amandemen. Nah, itu nanti akan kelihatan ya seperti apa perubahan-perubahan secara materialnya. Nah, selanjutnya sumber hukum formal ya. Nah, sumber hukum formal tadi dikatakan memberikan bentuk ya formal atau legalitas secara wujudnya. Nah, sumber hukum tata negara salah satunya secara formal adalah tentu adalah hukum perundang-undangan ketatanegaraan. Nah, inilah yang pokoknya tadi di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 karena Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hukum dasar negara kita. Kalau landasan filosofisnya ada Pancasila sebagai dasar negara, itu juga sebagai sumber, ya, tapi bukan sumber hukum, tapi sumber landasan filosofis, nilai-nilai saja. Tapi kalau bicara landasan hukumnya, sumber hukumnya, yaitulah peraturan undang-undangan yang berlaku. Ya, adapun di negara kita, sebagaimana kita ketahui, peraturan perundang-undangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, lalu di bawahnya ada TAP MPR, lalu ada undang-undang dan perpu setara, dan ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, dan perda kabupaten kota. Itulah sebagai sumber hukum formal hukum tata negara, yang mana pokoknya utamanya itu bersumber dari Undang-Undang Dasar lalu turun ke peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, dan itu tidak akan bertentangan. Ya,
Misal tadi lembaga-lembaga tinggi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar terkait dengan hak-hak asasi warga negara ya yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, nanti dirinci lagi lebih jelas, lebih detail di dalam undang-undang. Nah, itulah sebagai peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal, hukum tata negara. Nah, termasuk juga di Indonesia ini ya ada juga hukum adat ketatanegaraan. Nah, jadi ada juga ya praktek-praktek ketatanegaraan kita ini yang tidak hanya berbasiskan perundang-undangan, namun berbasiskan kepada hukum adat ketatanegaraan. Contohnya misalnya musyawarah rembuk desa ya untuk menyelesaikan permasalahan terkait bagaimana struktur adat istiadat ya pemerintahan, permasalahan yang ada di desa itu termasuk juga. Ya misalnya apa nama kepala desa ya, kalau di Bungo misalnya kepala desa disebut Riu ya, lalu kalau di Sumatera Barat kepala desa disebut Wali Nagari, di Jawa disebut Dukuh misalnya. Itu sebagai hukum adat ketatanegaraan itu ya, itu sebutan yang diakui walaupun tidak pernah ada undang-undang ya. Nah itu contoh. Lalu ada juga hukum kebiasaan ketatanegaraan disebut dengan konvensi ya, ini bukan adat tapi adalah hukum kebiasaan dalam praktek-praktek ketatanegaraan. Itu juga sumber di Indonesia misalnya pidato presiden setiap 16 Agustus ya, lalu sidang paripurna MPR, itu semua adalah hukum kebiasaan atau konvensi karena tidak ada undang-undang yang mengatur mengharuskan seperti itu, namun itu menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sejak negara kita ini berdiri. Nah itu kebiasaan ya, sudah diterima sebagai hukum kebiasaan, kalau tidak dilaksanakan dianggap ada yang menyalahi suatu aturan ya, walaupun itu hukum kebiasaan. Nah ada juga jurisprudensi ketatanegaraan ya, ini berkaitan juga dengan konvensi tadi. Lalu perjanjian internasional ketatanegaraan dan doktrin ketatanegaraan, ini semua adalah sumber hukum dalam arti formal ya, dan ini bisa menjadi instrumen yuridis pada suatu negara dalam menerapkan hukum tata negaranya ya gitu. Nah di Indonesia sendiri ya hukum tata negara tadi sudah saya contohkan juga. Ada hukum tata negara formal, adalah hukum tata negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa kita punya Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota ya. Itu semua adalah sumber ya hukum tata negara dalam praktek penyelenggaraan negara Indonesia, itu sumber hukum yang utama. Ya, contoh konkretnya itu ya Undang-Undang Dasar 45 atau undang-undang apa? Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ya, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ya, dan masih banyak lagi seterusnya. Itu semua adalah contoh hukum-hukum tata negara yang memberikan ya landasan dalam praktek penyelenggaraan negara di Indonesia ini. Lalu selain itu ada hukum adat ketatanegaraan, ya hukum asli bangsa Indonesia di bidang ketatanegaraan adat, ya contoh rembuk desa atau musyawarah desa yang tadi saya jelaskan, ya, atau terkait dengan ya istilah-istilah di pemerintahan desa tadi ya, Rio di Bungo, Wali Nagari di Sumatera Barat, Dukuh di Jawa misalnya, ya, atau BPD untuk di Bungo, Badan Musyawarah untuk di Sumatera Barat dan seterusnya. Ya, itu semua adalah hukum adat ketatanegaraan yang memang diakui dan dijalankan oleh masyarakat. Ya, di samping itu ada konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, yaitu hukum yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara untuk melengkapi atau menyempurnakan, menghidupkan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Ya, nih tadi saya katakan contohnya pidato presiden tiap 16 Agustus, ya wajib berpidato, mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerjanya, lalu ya DPR wajib mengadakan sidang paripurna gitu, itu contohnya. Nah terakhir saya ingin menampilkan seperti apa susunan lembaga-lembaga negara di Indonesia sebagai
salah satu pengaturan hukum tata negara di Indonesia. Saya katakan salah satu, karena tata negara itu tidak hanya terkait lembaga-lembaga negara, tapi juga terkait dengan pelindungan hak asasi manusia atau warga negara. Nah ini dia tadi saya katakan, ya ada lembaga BPK, ya Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, ya ada KPU, Bank Sentral yang lebih rendah. Nah ini sebagai lembaga-lembaga negara Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, ya. Mengenai tugas dan fungsinya, ya tentu saja ini bisa kita lihat ya di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Tapi yang jelas ini berdasarkan teori pemisahan atau pembagian kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya. Demikian materi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.